Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan mahasiswa pada pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini membahas tentang sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam. Sebagaimana teman-teman mahasiswa tahu bahwa ilmu kalam itu adalah salah satu bentuk daripada tradisi keilmuan Islam seperti filsafat, tasawuf, dan sejarah. Nah, sekali lagi bahwa filsafat, tasawuf, fikih, dan sejarah itu adalah bagian tradisi ilmu keislaman. Nah, itu adalah kawan dari ilmu kalam atau teologi ya. Nah, teman-teman mahasiswa yang Bapak cintai, bahwa ilmu kalam itu merupakan apa? Ilmu teologi, tapi teologinya dialektika. Artinya ilmu ini membahas tentang ketuhanan yang basisnya Al-Quran, yang dengan sendirinya berbeda dengan istilah teologi dalam Kristen. Kenapa berbeda? Karena di Kristen istilah teologi itu sama aja dengan istilah fikih atau istilah dalam Islam tauhid. Jadi di dalam Kristen itu antara fikih dengan ketuhanan atau tauhid dalam Islam itu disatukan ya. Nah, sedangkan Islam dipilah karena teologi itu khusus ketuhanan, sedangkan fikih adalah tentang hukum-hukum bagaimana manusia mempraktekkan ajaran syar'i dari Allah tuh. Jadi jelas berbeda perkataan teologi dalam Islam dengan teologi yang ada di dalam Kristen. Oke ya. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan kenapa ilmu kalam itu muncul di dunia Islam. Ada apa gitu ya. Ya. Ilmu kalam muncul di dunia Islam ini. Nah, kenapa? Dia punya sejarah. Punya sejarah ya. Sejarahnya sangat panjang, tapi teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa ketika kita memahami dan mengetahui sejarah ilmu kalam, munculnya ilmu kalam dalam Islam, itu akan menggugah kita bahwa sebuah ilmu, walaupun sifatnya ilmu agama dirosah, tetap itu adalah gapaian, penafsiran, pemahaman manusia terhadap nas Quran dan hadis ya. Cuma persoalannya, pemahaman manusia dalam arti para ulama itu terjadi tempo dulu hingga sekarang masih dipegang karena merupakan mereka adalah orang-orang yang terpilih yang mampu dikasih oleh Allah ilmu untuk membahas tentang ilmu-ilmu dalam Islam seperti ilmu kalam ini ya. Nah, baiklah, kalau kita ingin mengetahui sejarah munculnya ilmu kalam di dunia Islam, maka kita harus bisa mengetahui secara umum bahwa munculnya ilmu kalam atau teologi dalam Islam itu sangat berbeda dengan munculnya perbedaan denom dalam agama Kristen ya. Nah, di dalam Islam munculnya teologi ini yang menjadi tadi dasar pijakan untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman teori lain. Artinya munculnya perbedaan di dalam Islam itu akibat perbedaan politik. Nah, dari perbedaan politik ini bisa memunculkan persoalan atau problem teologi. Nah, berbeda dengan Kristen. Kalau ada tahu tentang Kristen ya, kenapa Kristen? Karena ini yang dekat dengan ajaran ini dekat dengan Islam gitu ya, karena satu rumpun dengan agama Abraham selain Yahudi gitu ya. Jadi Kristen itu lebih ke katakan pengembangan dari Yahudi yang lebih besar ya. Makanya Bapak membandingkannya dengan Kristen. Nah, kalau dalam Kristen munculnya banyak denom atau sekte aliran itu akibat dari teologi ya. Nah, jadi kontraproduktif antara Islam dengan Kristen. Kalau Islam munculnya teologi itu diakibatkan oleh apa? Oleh politik, kekuasaan. Kalau di Kristen munculnya sekte-sekte akibat dia pemahaman tentang konsep Tuhannya tuh. Jadi
Tuhannya orang Kristen itu hingga sekarang itu masih diperdebatkan karena ada Trinitas, ada Oneness, ada Unitarian, ada misalnya saksi Yehova, yang semuanya itu kontraproduktif antara Yesus sebagai Tritunggal atau Yesus sebagai monoteisme ala Kristen gitu ya, atau dalam arti pure non murni Kristen teologinya. Nah, jadi di dunia Kristen teologi itu pecah akibat tadi pemahaman tentang Yesus yang sangat berbeda. Jadi pemahaman teologi menghasilkan pemahaman keagamaan yang berbeda atau sekte-sekte yang berbeda. Kalau dalam Islam munculnya perbedaan pendapat itu tempo sejarah dalam sejarah karena diawali dalam karena masalah politik. Nah dari masalah politik ini akhirnya melahirkan persoalan-persoalan teologi, karena di dalam Islam, masalah politik itu kan satu strategi membangun bagaimana seseorang atau penguasa itu memberikan kesuksesan dalam memahami dan mentargetkan sukses rakyat. Nah, tentu saja karena yang objeknya adalah manusia, maka manusia itu sendiri adalah garapan daripada politik. Nah, manusia sebagai garapan politik juga sebagai garapan teologi, karena teologi itu menyasar pada manusia untuk diyakini. Tuh, jadi kenapa munculnya persoalan politik? Kenapa kok bisa ngimbas ke dalam pemikiran teologi? Karena tadi politik dan teologi sangat berkaitan, karena fokusnya ada atau objek kajiannya adalah sama-sama manusia, ya. Nah, oke. Nah, kita kilas balik ke belakang. Berarti munculnya persoalan kalam dalam Islam akibat adanya pertarungan dalam dunia politik. Nah, adik-adik tahu arti politik? Nah, politik itu adalah strategi bagaimana memberikan satu tawaran kepada rakyat agar negara ini tercapai tujuannya, tuh ya. Jadi hubungannya saat itu dengan penguasanya. Jadi waktu Rasulullah masih hidup itu umat Islam itu enak ya, karena langsung bertanya kepada Rasul, samina wa ta'ona. Ketika ada persoalan, maka umatnya itu langsung bertanya kepada Rasul, Rasul bolehkah ini? Nah, Rasul dilarangkah ini? Nah, langsung Rasul menjawab. Nah, maka dengan adanya ketika Rasul masih hidup, maka seolah-olah tidak ada problem karena living Qur'annya ada gitu ya. Nah, senang, jadi umat itu tidak banyak berdebat karena Rasul sebagai pemecah problem solvernya, pemecah masalah-masalah umat ya. Nah, karena umat itu saat itu juga dia itu belum kompleks persoalan-persoalannya. Nah, jadi ya Pak umat juga bertanya pada sebatas kemampuan atau yang ada di sekitar negeri Arab saat Rasul hidup. Nah, tapi ketika Rasul wafat atau ketika Islam sudah tersebar di luar jazirah Arab, maka itulah Islam bertemu, dalam arti umat Islam bertemu dengan umat-umat lain, atau umat Islam ada yang berasal dari umat-umat lain seperti orang Yahudi atau Nasrani, sehingga ada pola-pola pemikiran keagamaan orang Yahudi dan Nasrani yang mengeluk Islam itu juga ingin mempelajarinya, dikembangkan, dikaitkan dengan ajaran Islam yang baru. Nah, maka muncul pemahaman-pemahaman yang seolah-olah adalah baru, padahal bukan. Itu hanya gaya pemahaman ya. Para adik-adik mahasiswa yang tercinta, nah ketika Rasulullah masih hidup itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi ketika Rasul meninggal, nah ini awal mula katakanlah percaturan politik dimulai. Kenapa? Karena kepemimpinan itu identik dengan politik. Jadi politik itu adalah mencari pemimpin agar strategi bangsa itu sukses. Nah, jadi Rasul itu waktu masih hidup ya sampai sekarang ya, satu sisi sebagai seorang pemimpin agama juga seorang pemimpin negara. Jadi di tubuh Rasul itu dualisme kepemimpinan. Pertama kepemimpinan negara, juga kepemimpinan agama ya. Berbeda dengan sekarang. Agak repot, susah seorang pemimpin itu mendualisme itu. Sepertinya masing-masing, dia seorang pemimpin agama tidak merangkap juga pemimpin politik. Nah, kalau Rasul dua-duanya, makanya Rasul itu dijadikan sebagai suri toladan yang harus dicontoh. Toladannya, kepemimpinannya juga dalam
memimpin umatnya dalam beragama, juga umatnya dalam dunia politik ya. Nah, lalu ketika Rasul meninggal, nah di situ awal babak awal munculnya pemahaman yang katakanlah penafsiran yang berani dalam bahasa kita ini ya, untuk menggantikan siapa yang menggantikan Rasul, karena Rasul kan pemimpin agama juga pemimpin politik. Nah alhamdulillah ya, karena saat itu umat Islamnya masih katakanlah masih mengingat Rasul dalam jangka yang dekat, karena tidak terlalu jauh waktunya ketika Rasul meninggal. Nah maka yang dipilih menjadi pengganti Rasul saat itu adalah Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu adalah mertuanya dari Rasul ya. Nah gitu. Bukan Rasul, iya mertuanya dari Rasul ya, Abu Bakar itu. Nah jadi Abu Bakar dipercaya untuk menggantikan Rasul. Nah seketika Abu Bakar juga masih kehidupan atau persoalan-persoalan dunia Islam masih tidak terlalu luas seperti sekarang ya. Jadi hampir mirip seperti Rasul. Nah setelah Abu Bakar maka diganti lagi, karena kan meninggal ya. Ketika seorang pemimpin meninggal itu wajib diganti oleh pemimpin berikutnya. Nah setelah Abu Bakar meninggal maka diganti dengan Umar bin Khattab. Nah kepemimpinan Umar bin Khattab ini agak-agak meluas sedikit ya. Dia sudah mengarah kepada daerah-daerah Palestina. Kalau kita lihat ada Masjid Aqsa tuh. Jadi Masjid Aqsa itu adalah dibangun berkat tadi kreasi dari Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Karena di Masjid Aqsa itu, nah dulunya ada peninggalan Nabi Sulaiman, dijadikan Masjid Aqsa. Umat Islam menguasai wilayah Palestina yang dulu dikuasai oleh orang-orang Kristen, atau di situ lahirnya Yesus Kristus atau Nabi Isa ya. Nah maka ketika kepemimpinan Umar bin Khattab, maka daerah Palestina itu dikuasai, akhirnya dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Nah didirikanlah Masjid Al-Aqsa hingga sekarang ya. Nah dengan berajarnya proses waktu, nah ketika Umar bin Khattab memimpin, itu suasana juga masih aman seperti zaman Abu Bakar, bahkan seperti zaman Rasul ya. Nah setelah Umar bin Khattab meninggal, akhirnya apa? Diganti lagi, yaitu oleh siapa? Utsman bin Affan tuh. Utsman bin Affan ini adalah orang Quraisy yang terkemuka, terpandang dan terkaya ya. Nah sehingga dia mudah sekali menjadi pemimpin menggantikan Umar bin Khattab. Nah cuma ketika negara dipimpin oleh Utsman bin Affan itu ada perbedaan, ada perubahan-perubahan yang tidak seperti zaman Umar ataupun zaman Abu Bakar atau Rasul ya. Karena apa? Karena di situ kepemimpinan Utsman ini pertama ya tadi dia dalam memimpinnya sifatnya banyak nepotisme. Tuh. Nepotisme itu artinya keluarga yang diangkat menjadi pejabat pemerintahannya. Nah karakter kurang bagus tentang nepotisme ini. Nepotisme itu hanya keluarga, kakak beradik atau saudara paman yang dijadikan sebagai pejabat pemerintah. Nah, maka rakyat Muslim saat itu ketika menikmati ketika ada pada kepemimpinan Utsman itu pada berontak ya, berontak nggak setuju. Jadi dalam bahasa kita itu namanya separatis ya, karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat kepemimpinan Utsman itu. Akhirnya Utsman juga tumbang. Nah tumbangnya Utsman itu dibunuh ya, dibunuh oleh orang-orang yang tidak setuju atau para pemberontak yang tidak setuju tentang kepemimpinan Utsman yang sifatnya nepotisme. Para pemberontak ini banyak ya, ada yang dari Basra, Irak, ada yang dari Mesir ya. Nah mereka itu kurang setuju dengan kepemimpinan Utsman karena sifat nepotisme itu ya. Jadi nepotisme itu mementingkan keluarga sendiri dalam kepemimpinan pemerintahan, padahal pemerintah itu kan wakil rakyat, maka tidak harus keluarga saja. Siapapun rakyat yang mampu, yang pandai itu berhak memiliki atau menjadi duduk di kepemerintahan ya. Nah, ada mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, ketika Utsman meninggal, nah itu gejolak kepemimpinan, gejolak pengganti siapa yang jadi khalifah itu semakin menaik, karena semakin tajam ya. Karena apa? Karena banyak yang ingin menjadi pemimpin atau khalifah, memimpin umat Islam saat itu. Di antaranya siapa? Ada Ali bin Abi Thalib,
ada Tolha, ada Zubair, ada siapa lagi? Sofyan ya. Nah, ada Abu Sofyan. Nah, Abi Sofyan itu. Nah, 5 orang ini sebagai kandidat. Ada 5, Ali, Jubair, Tolha, Abi Sofyan ya. Nah, Aisyah. Jadi ada 5 yang ingin menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, di antara kelima itu ternyata Ali yang kuat dan terpilih menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Nah, orang-orang pengikut Ali yang setia, yang menganggap Ali sebagai khalifah keempat itu mengingat tentang ketidakbaikan atau ketidakberesan kepemimpinan Utsman ya. Nah, tapi sisi lainnya juga ada kelompok-kelompok Utsman bin Affan yang merasa tersakiti karena meninggalnya Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Utsman. Akhirnya ada satu gagasan atau wacana bahwa para pemberontak itu atau para pemberontak yang membunuh Utsman itu harus dihukum. Nah, dihukum ini akibat apa? Sebagai balasan bahwa dia harus menanggung resiko ketika membunuh orang yang harus dihukum. Memang kita logika wajar ya. Ketika membunuh masa dibiarkan, nah maka harus dicari siapa pembunuhnya, harus diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu ya. Nah, para pemberontak yang membunuh Utsman itu oleh pendukung Ali dan umat Islam saat itu, baik pendukung Ali juga pendukung Utsman itu bersatu untuk menangkap, untuk mengadili atau memberi hukuman terhadap para pemberontak Utsman bin Affan. Nah, dari sini ini adalah persoalan apa? Persoalan kepemimpinan ya, masalah pembunuhan dalam arti kepemimpinan. Nah, akhirnya muncul tadi bahwa yang melakukan pembunuhan itu termasuk dosa besar tuh ya. Padahal ini membunuhnya karena apa? Karena pertarungan politik. Nah, sama seperti di kita ya. Orang membela politik mati-matian sampai mati. Nah, itu ada yang berpendapat itu nggak ada kaitannya dengan agama, ada yang mengaitkan dengan agama. Nah, jadi tempo dulu waktu kematian Utsman ini seolah diam, tapi ada orang-orang yang kritis ya terus seperti sekarang dualisme itu ya. Akhirnya yang membunuh itu harus dihukum. Nah, moto atau pengusutan ini kan awalnya politik ya, pengusutan itu politik, tapi juga terkait dengan apa? Berkaitan dengan masalah teologi. Karena apa terkaitannya? Apakah orang yang membunuh Utsman itu termasuk dosa besar enggak? Nah, atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi pemahaman tentang dosa besar ini adalah menggelinding kuat di sekitar kepemimpinan Ali. Bahkan, nah, Ali sendiri ya setelah setelah jadi khalifah itu juga dirongrong kepemimpinannya oleh siapa tadi? Oleh yang kalah itu dalam kepemimpinannya seperti Aisyah, Tolha, Zubair, Abu Sofyan, terutama Abu Sofyan ya. Nah, jadi Abu Sofyan dan kawan-kawannya itu yang kalah kalah dalam pemilihan khalifah yang dimenangkan Ali itu menganggap bahwa perlu ada pengusutan terhadap Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan sebagai apa? Sebagai pelaku dosa besar. Nah, akhirnya apa terjadi peperangan ketika banyak beda pendapat, konflik yang muncul. Nah, konflik yang muncul timbul peperangan yang disebut dengan perang Siffin atau perang Jamal ya. Nah, di daerah Jamal Siffin. Nah, itu yang membuat apa? Peperangan ini yang membuat apa? Membuat suasana dunia perpolitikan Islam saat itu ya kelam ya. Karena dia memperebutkan kekuasaan, akhirnya imbasnya ke teologi. Nah, dari sini muncul yaitu pemahaman ilmu kalam teologi tentang dosa besar. Nah, bukan hanya itu lagi, nanti muncul juga tentang bagaimana manusia itu kehendak bebas atau ada yang mengendalikan Tuhan, atau apakah Allah itu sifat-sifatnya khodim atau sifatnya hudus, baru ya. Nah, ini jadi akhirnya apakah merembet ke hal-hal lain tentang ketuhanan, karena tadi menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika hubungan dengan politik, maka manusia juga sebagai Tuhan itu dekat. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan juga akan mengimbas pada hubungan dengan politik tuh. Makanya
politik itu juga bisa mengimbas kepada dunia teologi dalam Islam ya. Nah gitu ya, adik-adik jadi jelas bahwa munculnya ilmu kalam itu akibat apa? Percaturan politik ya pada kekuasaan di dunia Islam akibat tadi peperangan yang terjadi di perang Siffin untuk menokohkan atau mengukuhkan bahwa pembunuh Utsman adalah pendosa besar atau bukan gitu ya. Dari sini akhirnya muncul pemahaman teologi, dia mengambil ayat-ayat Quran yang ditafsirkan beda-beda atau ayat Quran yang seolah-olah beda padahal enggak ya, karena sudut pandang dalam memahami ayat Qurannya berbeda. Ada yang mutasyabi, ada yang qat'i. Nah, mutasyabi itu masih samar-samar, dan qat'i adalah pasti mutlak ininya, arahnya ya. Oke, nah dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu kalam muncul di dunia Islam secara internalnya adalah karena munculnya apa? Pemikiran politik, perebutan kekuasaan yang mengimbas kepada pemahaman teologi. Jadi teologi di sini adalah ilmu kalam ya. Oke ya, teman-teman sudah paham bahwa munculnya awal itu dari pertarungan perebutan kekuasaan, sehingga diteliti secara mendalam ternyata bukan walaupun memunculkannya itu akibat politik ya, munculnya ilmu kalam dalam Islam itu juga ada faktor lain. Nah, sehingga ada dua, kata ahli itu ya, ada dua penyebab dari munculnya ilmu kalam dalam Islam. Pertama, faktor internal. Faktor internal itu faktor di dalam umat Islam itu sendiri. Nah, yaitu apa saja. Nah, faktor internalnya adalah pertama itu ajaran Islam, Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri mengajarkan tentang tauhid ya, tauhid dan kenabian serta berkaitan dengan nabi. Nah, serta Al-Quran sendiri menjelaskan tentang kepercayaan yang sesat ketika Rasul masih hidup, seperti apa? Seperti kepercayaan Nasrani ya, yang Yesus dikatakan Trinitas. Nah, atau Persia ya, tentang apa? Penyembahan api. Namanya apa tuh kepercayaan Persia? Nama Majusi ya. Dan yang lain-lain yang penyembah berhala. Semua kepercayaan yang menyembah tiga Tuhan atau tidak tauhid itu adalah menurut Al-Quran adalah sesat. Nah, ini adalah faktor internalnya. Di dalam Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tauhid, tidak boleh dimusyrikkan, tidak boleh disekutu. Nah, sehingga dari sini kan muncul tuh pemahaman ilmu kalam, teologi. Para ilmuwan Islam itu membahas teologi, bagaimana Allah dipahami sebagai zat yang esa dalam kesendiriannya, berbeda dengan makhluk, Maha Pengasih Pemencayaan. Nah, itu dapat dipelajari, dikembangkan oleh para ilmuwan Islam setelah melihat ada inspirasi dari Al-Quran itu sendiri ya. Itu namanya apa? Faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini juga Al-Quran selain tadi membahas tentang kesesatan kepercayaan yang tidak tauhid, juga membahas tentang kepercayaan orang-orang sekuler ya. Jadi orang dulu itu sudah ada waktu Al-Quran turunkan yang sekuler, artinya kematian, kerusakan orang di dunia ini atau manusia atau bumi ini akibat waktu, bukan karena Allah ya. Jadi dia sendiri nanti juga waktunya katanya. Jadi nggak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, itu adalah pemikiran sekuler. Nah, ini salah satu faktor internalnya yang ada di dalam sekitar tubuh Islam yang memunculkan pemikiran ilmu kalam ya. Nah, lalu ada lagi yang membahas apa tentang golongan-golongan kafir, syirik, dan ada lagi tentang apa? Tentang munafik ya. Nah, munafik tuh. Jadi munafik, syirik, kafir itu sudah muncul ya. Itu namanya faktor internal. Karena orang-orang kafir, syirik, lalu munafik serta sekuler ini adalah musuh besar dari tauhid Islam. Tauhid Islam itu musuh besarnya dari syirik ya, syirik, kafir, munafik, lalu sekuler. Itu empat musuh besar karena akan membahayakan bagi tauhid Islam. Ini salah satu faktor internal di dalam munculnya ilmu kalam, yaitu dari ajaran Islam sendiri ya, ayat Qur'annya. Yang kedua, adanya apa? Adanya ayat Qur'an yang seolah-olah bertentangan secara tersurat ya, karena
Karena orang dalam memahami Quran, membaca Quran itu karena sudut pandangnya kan berbeda ya. Walaupun itu nggak berbeda, ada yang kemampuan ilmunya sebegitu, ada kemampuan ilmunya lebih tinggi. Nah maka ketika dua orang memiliki pemahaman ilmu yang berbeda atau akal yang berbeda, maka akan memahami Al-Quran itu berbeda. Bukan berarti berbeda untuk pecah atau berbeda tauhidnya, enggak. Satu tauhidnya, cuma bagaimana mengimplementasikan atau memahami yang satu itu ketika apa? Ketika berhubungan dengan manusia, gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Maka muncul tentang akal. Apakah akal yang pertama atau wahyu dulu ya? Akal dan wahyu itu gimana hubungannya? Atau nasib manusia itu ditentuin oleh diri sendiri atau Allah yang akhirnya memunculkan apakah Jabariyah atau Qadariyah. Nah itu ya, karena ayat Qur'annya itu apakah manusia itu Jabariyah atau Qadariyah itu muncul ya. Nah dan lain-lain yang sifatnya berkaitan dengan Allah dan kaitannya dengan manusia ya. Kayak tentang nasib juga, nah manusia itu apa ditentuin sudah oleh Allah nasib di bumi ini atau enggak. Nah ini apakah ada dengan adanya free will, kebebasan berkehendak manusia sehingga manusia dengan akalnya bisa bergerak tanpa wahyu misalnya, atau bukan tanpa wahyu ya maaf, jadi wahyu yang kedua gitu ya, sedangkan akal pertama yang kedua wahyu, bukan berarti tidak menggunakan wahyu ya orang-orang yang punya akal itu ya. Oke, nah itu adalah faktor internal. Nah sekarang yang faktor eksternalnya. Nah ya, jadi faktor eksternalnya itu sebagaimana Bapak ungkapkan di awal-awal bahwa ketika Rasul meninggal, ketika Islam masa Umar ya, nah itu sudah menyebar Islam itu sekitar wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Nah sekitarnya itu masuk ke wilayah Palestina, Yordania, kalau sekarang Syria ya. Nah di situ adalah banyak orang-orang Kristen, karena orang Kristen dulu itu lahirnya di sana, Nabi Isa itu di Yerusalem. Maka sekitar daerah itu masih sisa-sisa banyak orang Kristen ya, mungkin hingga sekarang walaupun nggak sebanyak dulu ya, karena di antara mereka mungkin ada yang masuk Islam gitu ya, Arab Islam ya, atau percampuran dengan Yunani yang masuk Islam. Nah pemikiran orang-orang yang ada di sekitar sana itu dia juga ada yang masuk Islam ya, ada yang masuk Islam. Nah atau yang tidak Islam tapi dia memiliki pemikiran ketuhanan yang sangat berbeda dengan Islam, dan kadang-kala tadi bersentuhan dengan umat Islam untuk berdialog ya. Tentu saja kalau kita bertemu dengan beragam budaya maka muncul suatu dialog. Nah di antaranya ini faktor eksternal ini karena apa? Karena ajaran Islam harus bisa menjawab tauhid Islam itu terhadap ajaran filsafat mereka yang tadi Trinitas ya, ada Kristen atau pemahaman tentang apa Trimurti juga ada, dampak dari pemikiran Hindu sebelumnya dan lain-lain sebagainya, yang membuat apa orang-orang Islam saat itu harus betul-betul menggunakan filsafat juga dan logika agar sama-sama metodologinya. Tapi ketika kita misalnya umat Islam tidak menggunakan itu, maka seolah-olah Islam itu kalah ya. Makanya orang Islam untuk mempertahankan, untuk menjelaskan kepada orang non-Islam yang beda tauhid, tidak tauhid, maka mempelajari filsafat juga atau logika. Nah ini yang diambil, bahwa filsafat itu ada untuk mencerdaskan akal, nah begitu logika supaya masuk rasional. Nah ini diambil, dipelajari juga oleh para orang ilmuwan saat itu. Maka ini akhirnya apa? Faktor eksternal yang memunculkan ilmu kalam dalam Islam ya. Nah oke, nah situ yang kedua faktor eksternalnya. Di dalam faktor eksternal sendiri juga ada yang yang menganggap bahwa pemikiran Yunani ini harus dibantah ya, karena membahayakan umat Islam. Karena apa? Pemikiran Yunani ini dia teologinya itu adalah Trinitas atau teologinya tidak tauhid ya, karena dewa-dewa itu. Nah orang-orang Yunani, pemikiran Yunani ada kenapa? Ya tuh ada pada Exodus ke negeri Syria itu yang dia agama Kristen. Jadi orang Yunani yang beragama Kristen yang tinggal di Syria atau di Palestina, nah hanya bertemu juga dengan orang Islam. Maka itulah faktor eksternalnya. Ulama Islam ketika bertemu juga harus menggunakan filsafat dan logika agar sama-sama metodologinya. Nah ketika metodologinya sama, lihat kontennya. Nah maka Islam tetap sebagai tauhid yang murni, yang tidak sama dengan pemikiran ketuhanan agama-agama sebelumnya, baik Kristen maupun pagan ya, dan lain-lainnya. Nah ketiga yaitu ketiga dari faktor eksternal itu adalah pertama, nah ketika lawan itu menggunakan filsafat, nah maka orang Islam juga harus waktu itu menggunakan filsafat ya. Nah gitu ya. Jadi adik-adik paham betul ya bahwa
latar belakang munculnya ilmu kalam itu ada faktor internal juga eksternal. Faktor internal adalah tadi dari Al-Quran itu sendiri ya. Ada dari Al-Quran sendiri ayat Quran itu yang menjelaskan tentang apa? Tentang tauhid dan penyampaian terhadap pemikiran keagamaan, teologi orang-orang selain Islam saat itu ya. Nah itu ya. Dan faktor eksternal itu adalah pemikiran filsafat Yunani yang mempengaruhi, yang dibawa orang-orang Kristen yang berpandangan Yunani atau orang Kristen yang berbudaya Yunani atau orang Yunani yang beragama Kristen yang memiliki filsafat yang seringkali bertemu adu dengan para mutakalimin muslim ya. Demikian saja perkuliahan hari ini tentang munculnya atau latar belakang munculnya ilmu kalam dalam Islam ya. Nah nanti kita kembangkan di perkuliahan ini nanti besok pagi dengan berbagai pertanyaan ya. Sekian dari Bapak sebagai Tahir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.